Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik atau AC. Ya, rangkaian searahnya sudah atau DC. Sekarang rangkaian arus bolak. Ada yang namanya nilai efektif, yaitu untuk arus dan tegangan. I efektif nilainya sama dengan I maksimum dibagi akar 2 atau 0,707 I maksimum. Jadi nilai I efektif. Begitu juga untuk tegangannya, V efektif nilainya V maksimum dibagi akar 2 ini, atau sama dengan nilainya 0,707 dikali V maksimum. Selanjutnya untuk rangkaian arus bolak-balik di sini dipakai omega. Omega biasanya disebut kecepatan sudut. Untuk rangkaian arus bolak-balik di sini namanya frekuensi sudut. Ya. Rumusnya ada arus bolak-balik pada resistor. Di sini V nilainya sama dengan Vm kali sin omega T. Begitu juga dengan I-nya. I-nya itu sama saja Im sin omega T. Jadi nanti arus dan tegangannya sama mulai dari 0. Untuk gambar grafiknya, gambar rangkaiannya yang ini. Selanjutnya ada induktor. Induktor itu lambangnya seperti ini rangkaiannya. Lalu induktor sendiri lambangnya adalah L. L satuannya adalah Henry. Di sini nilai I-nya Im sin omega T minus 90. Tegangannya V-nya Vm sin omega T. Kalau digambarkan nanti I-nya, kalau grafiknya I-nya itu akan tertinggal daripada V-nya. Jadi V-nya lebih dulu daripada I-nya. Untuk mencari XL-nya, reaktansi induktif, karena satuan nanti harus ohm semuanya, maka XL-nya rumusnya omega dikali L. Selanjutnya untuk kapasitor, ini kebalikan dari induktor. Kalau tadi V-nya yang lebih dulu, I-nya tertinggal. Kalau yang ini V-nya tertinggal daripada I, jadi I-nya lebih dulu. Rumusnya I sama dengan Im sin omega T plus 90, V-nya Vm sin omega T. Sedangkan untuk mencari reaktansi kapasitifnya supaya ohm, ini rumusnya 1 dibagi omega dikali C. Rangkaiannya nanti seperti ini. Sekarang gabungan antara R dan C. Rangkaiannya ini. Yang berlaku rumusnya untuk tegangan VR kuadrat ditambah VC kuadrat diakarkan. Kalau VR kita tahu rumusnya I dikali R. Sedangkan VC berarti I dikali XC. Tangan theta min VC per VR sama dengan min XC per R. Jadi boleh pakai tegangan, boleh pakai reaktansinya. Selanjutnya ada yang namanya Z. Z itu impedansi. Gabungan antara keduanya itu akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Tadi sama-sama ohm. Tegangan totalnya berarti I dikali Z. Itu untuk rangkaian R dengan C. Selanjutnya untuk R dengan L. Ini sama saja dengan C. Gambarnya seperti ini. Ini rangkaiannya. Lalu yang berlaku rumusnya ini. Jadi tidak jauh berbeda dengan RC. Ini untuk gabungan antara ketiganya, rangkaian R, L, dan C. Di sini gambar rangkaiannya seperti yang ini gambar rangkaiannya. Lalu di sini tegangannya
VR kuadrat ditambah VL dikurangi VC dikuadratkan diakarkan. Seperti ini. Impedansinya yang ini akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. V-nya sama, I dikali Z. Lalu ini sudutnya VL min VC per VR atau XL dikurangi XC dibagi R. Yang terakhir ada resonansi rangkaian. Ini berlaku nanti kalau XL-nya nilainya sama dengan XC dan Z-nya nilainya adalah R-nya atau hambatannya. Frekuensinya bisa dicari dengan rumus 1/2pi dikali akar 1/L dikali C. Bukan XL, bukan XC ya. Contohnya, sebuah resistor 400 ohm, induktor dengan induktansi diri 0,3 Henry dan kapasitor 5/3 mikrofarad. Ketiganya disusun secara seri. Rangkaian ini dipasang pada sumber AC dengan frekuensi 1000 per pHz. Nilai arus efektif pada rangkaian 2/2 ampere. Tentukanlah impedansi rangkaian. Kalau digambarkan, gambarnya seperti ini. Sekarang kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui yang pertama resistor, berarti R-nya 400. Lalu induktansi L 0,3 Henry. Oh ya, ini satuannya adalah ohm. Oke, selanjutnya ada kapasitor. Ini C 5/3 mikrofarad. Ini harus dirubah menjadi farad, jadi 5/3 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Selanjutnya ada frekuensi, berarti F 1000 per pHz. Ada lagi nilai arus efektif, berarti I efektif 2/2 ampere. Yang ditanya impedansi, berarti Z. Z itu sendiri kita tahu kalau rangkaian RLC berarti R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. R-nya ada, XL dan XC-nya belum ada, berarti harus kita cari dulu. Yang pertama mencari XL. Itu rumusnya omega dikali L. Omega-nya juga belum ada, adanya frekuensi, berarti dicari dulu 2pi kali F. 2pi dikali frekuensinya di sini 1000 per pi. Coret. Jadi tinggal 2000 di sini radian per sekon. Selanjutnya XC 1 dibagi omega C, itu 1 dibagi 2000 dikali C nya adalah 5/3 kali 10 pangkat minus 6. Ini pangkat 3 ditambah minus 6, jadi tinggal 10 pangkat minus 3. Oke, tinggal 2 dikali 5, jadi 1/10/3 dikali 10 minus 3. Pangkat minus 3 nya pindah, berarti 10/3 karena naik ke atas dibagi 10/3. Ini 1000 dikali, ini dibalik ya, 3/10. Coret, jadi hasilnya 300 ohm. Sementara XL nya tadi belum dihitung ya. XL nya berarti omega nya 2000 dikali L nya kita tahu di sini 0,3. Hasilnya adalah tadi diketahui 400 ditambah 600 dikurangi 300 dikuadratkan. 400 kalau dipangkatkan jadi 160.000 ditambah ini kurangi ini 200. 300 dikuadratkan 90.000. Kalau ditotalkan jadi 250.000. Diakarkan hasilnya
diakarkan hasilnya adalah 500 ohm. Jadi impedansinya nilainya adalah 500 ohm. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.